Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-11. Untuk materi di pertemuan 11 kali ini kita akan membahas mengenai web server dan akan mempraktekannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, saya sudah memberikan atau mengupload materi mengenai Jarkom pertemuan ke-11 ini di pertemuan sebelumnya. Jadi saya harap kalian sudah sedikit membaca materi tersebut. Oke. Nah, sebagai pengantar sebelum kita melakukan praktikum, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari web server itu sendiri. Untuk pengantar, kalau kita lihat di sini, web server itu sendiri merupakan sebuah software yang fungsinya adalah memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP maupun HTTPS pada klien yang biasanya dikenal dengan nama web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya. Dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Tetapi pada perkembangannya saat ini dokumen yang dikirimkan itu tidak hanya berbentuk HTML saja, bisa berbentuk PHP, ASP, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita baca di sini definisi web sendiri itu merupakan singkatan dari World Wide Web atau triple W yang biasa disingkat dengan web. Nah, triple W ini sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya triple W itu sendiri atau web itu sendiri merupakan hanya bagian kecil di dalam internet, karena di internet itu sendiri ada banyak aplikasi-aplikasi lain, hal lain yang tersedia, tidak hanya web saja. Nah, untuk bisa melihat hypertext, kita membutuhkan sebuah program yang namanya web browser. Fungsinya adalah untuk mengambil informasi atau halaman web dari server web dan menampilkan melalui aplikasi tersebut. Nah, biasanya dia akan menyesuaikan dari perangkat pembuka. Misalnya ketika kalian menggunakan web browser di laptop ukuran misalnya 14 inch, itu bisa jadi akan berbeda ketika kalian membuka halaman web yang sama melalui perangkat seperti handphone misalnya yang layarnya hanya 6 atau 7 inch seperti itu. Nah, web-web seperti ini itu bisa seperti itu karena dia sudah sangat dinamis. Jadi untuk tampilannya sendiri itu akan otomatis menyesuaikan layar atau disebut juga dengan web responsif. Nah, sejarah dari triple W kalau misalnya kita lihat di sini itu dimulai dari tahun 91. Jadi keperluannya adalah keperluan pribadi. Nah, pada saat itu sistemnya itu dinamakan Enquirer. Dengan program itu Berners-Lee ini yang bekerja di Pusat Penelitian Fisika Partikel di Eropa atau CERN ini menggunakan program Enquirer ini untuk mengarsipkan informasi-informasi sehingga ketika dibutuhkan itu akan lebih mudah dicari. Kemudian pada musim panas tahun 91 triple W ini secara resmi bisa digunakan secara luas pada jaringan internet. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, fungsi utama dari web server adalah untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol yang telah ditentukan. Nah, ada dua protokol yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah protokol HTTP, kemudian protokol yang kedua adalah HTTPS. Halaman web yang diminta ini biasanya terdiri dari teks, video, gambar, file, dan untuk saat ini banyak lagi grafik ya. Jadi
Kalau dulu mungkin hanya teks, tapi saat ini sudah berbagai macam. Nah, pemanfaatan web server sendiri ini berfungsi untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan. Sehingga ketika misalnya kalian ingin mencari sebuah informasi, baik itu informasi berbentuk halaman web atau berbentuk file, itu maka secara otomatis ketika server web ini menerima permintaan tersebut dan apa yang diminta itu tersedia, dia akan mengirimkan sesuai format yang diminta dan menyesuaikan dengan aplikasi yang kalian gunakan untuk membuka halaman web tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, protokol yang digunakan salah satu contohnya adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, contoh transaksi atau proses bisnis dari ketika klien melakukan request sampai server memberikan balasan itu seperti apa? Seperti ini. S kita singkat sebagai server, C itu kita singkat sebagai klien. Pertama kali dimulai tentunya oleh klien dengan melakukan three-way handshake tentunya, yaitu inisiasi untuk pembentukan sebuah koneksi. Jadi ada SYN ACK semacam itu. Kemudian setelah terhubung perangkat dari si klien, misalnya menggunakan web browser, dia akan mengirimkan permintaan terhadap sebuah halaman dengan mengirimkan permintaan ini dengan metode GET misalnya. Ya, bisa GET, bisa POST seperti itu ya. Misalnya dia mengirimkan permintaan GET, kemudian file yang diminta atau halaman yang diminta adalah index.htm menggunakan HTTP versi 1.1. Kemudian klien akan menentukan domain, di manakah alamat domain tersebut yang diminta, yaitu kalau contoh di sini adalah wikipedia.org. Jadi dia mengakses ke halaman domain tersebut dan meminta tampilan indeks HTML. Kemudian setelah menerima permintaan, maka server itu akan memberikan balasan apabila misalnya konten atau halaman yang diminta itu tersedia, misalnya 200. Oke. Nah, apabila tidak tersedia, biasanya dia akan memberikan balasan seperti atau kode error ya, 404 not found, seperti itu. Kemudian diikuti dengan meme type. Seperti misalnya kalau di sini, di mana meme type ini untuk di permintaan HTTP akan menyangkut dengan mengandung semacam header berisi informasi tipe seperti apa yang diminta, kemudian aplikasi pembukanya ini nanti akan ditampilkan seperti apa, itu teks, kemudian HTML misalnya headernya, kemudian dia dilanjutkan dengan mengirimkan data dokumen tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila komunikasi sudah selesai, dia akan menutup atau close connection. Kalau misalnya kita lihat di gambar ini, dimulai dari aktornya mengirimkan URL menggunakan web browser di sebuah misalnya perangkat, kemudian mengirimkan HTTP request, di mana di HTTP request itu terdiri dari dua bagian, body dan header, kemudian ke web server tujuan, di mana di dalam web server tujuan itu adalah web file yang menyimpan informasi yang bisa di request atau diminta oleh user. Kemudian apabila tersedia, dia akan mengirimkan berupa HTTP respon, di mana HTTP respon juga mengandung header dan body. Kemudian nanti konten yang diminta akan ditampilkan. Oke, ini contoh dari request yang diminta oleh klien sama respon yang diberikan oleh server. Nah, aplikasi web server sendiri yang sudah kita bahas sebelumnya, ini merupakan perangkat lunak yang fungsinya itu menerima permintaan HTTP atau HTTPS. Nah, salah satu aplikasi yang paling terkenal adalah Apache. Tentunya kalian pasti sudah pernah menggunakan. Misalnya saat kalian menginstal SAMPP. Nah, huruf A-nya sendiri itu merupakan dari Apache. Jadi dengan kalian menginstal Apache atau SAMPP, halaman web yang sudah kalian buat atau yang kalian sudah coding itu bisa dibagi ke orang-orang ketika orang tersebut mengakses web server kalian.
Nah, selain Apache sendiri, untuk di Microsoft itu ada IIS atau Internet Information Service. Selain IIS dan Apache, ada banyak lain, misalnya Nginx. Ini salah satu aplikasi web server yang terkenal juga atau yang banyak penggunanya. Karena Nginx ini penggunaan resource-nya itu sedikit lebih kecil dibanding menggunakan Apache. Ini yang sudah saya bahas sebelumnya, SMPP. Selain dari ada Apache, di situ juga ada M-nya itu MySQL, P-nya itu ada PHP. Dan Perl, satu lagi. Oke, nah untuk bisa mengakses sebuah halaman web, kita membutuhkan yang namanya protokol, ya, HTTP atau HTTPS. Perbedaan HTTP atau HTTPS itu dari sisi keamanan. Karena protokol HTTPS sendiri itu dilengkapi dengan enkripsi dari sisi S-nya sendiri atau security. Kalau misalnya kalian lihat untuk request permintaan menggunakan protokol HTTPS itu biasanya di browser itu ada gambar gembok berwarna hijau. Artinya koneksi yang terjadi dari perangkat klien atau web browser kalian menuju ke web server itu dienkripsi sehingga data yang dikirimkan itu nanti akan diacak dengan menggunakan algoritma tertentu yang disebut dengan kriptografi. Nah, kita biasanya memasukkan sebuah alamat yang disebut dengan URL. URL sendiri singkatan dari Uniform Resource Locator, di mana format dari URL ini mengandung informasi-informasi. Seperti kalau misalnya kita lihat di sini, yang pertama bagian dari URL HTTP atau HTTPS ini menunjukkan protokol yang digunakan. Bagian kedua, misalnya www.microsoft.com atau mahasiswa.maluhur.ac.id, itu berarti alamat server, letak sumber daya yang ingin dituju. Kemudian bagian ketiga adalah path file, misalnya /kb-app/q1974.html, di mana kb/app/word ini merupakan lokasi file atau folder yang biasa kalian tahu atau directory. Sedangkan file yang diminta atau halaman yang diminta itu adalah q1974.html. Ini merupakan nama berkasnya. Nah, apabila yang kalian minta q1974 ini tidak tersedia, maka server akan memberikan balasan not found. Seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan praktikum web server. Ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana di kesempatan kali ini kita akan mengakses halaman web server tidak menggunakan domain tapi menggunakan alamat IP. Kemudian kita akan menghubungkan dua router perusahaan ABC kemudian dengan router ISP, di mana letak web server tujuan tersebut. Kemudian kita juga membutuhkan end device, yaitu ada dua PC, kemudian ada medianya itu menggunakan switch, nanti akan menghubungkan kabel. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, antara switch dengan router ini seharusnya menggunakan kabel strike. Seperti itu. Sedangkan router sama router itu menggunakan kabel cross, dan router sama web server juga menggunakan kabel cross. Di sini ada sedikit kesalahan penghubungan antar media. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Silakan dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kalau udah, kita ambil dua router seperti skema tadi. Kemudian sebuah server. Kemudian ada dua PC seperti ini dan satu buah switch untuk menghubungkan. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan dengan kabel. Router kita menggunakan fast Ethernet 00 seperti ini. Kemudian dari router 1 fast Ethernet 10 ke server. Kemudian dari router 0 kita hubungkan dengan fast Ethernet 10 ke switch. Nah, untuk switchnya ini bebas mau pakai yang berapa fast Ethernet, misalnya 11 dan
satunya 21 seperti ini. Nah, langkah pertama saya akan menentukan alamat IP dulu atau network dari masing-masing jaringan. Kita anggap untuk FA00 menghubungkan antar router yang menggunakan alamat 202.162.221 misalnya 0/24. Nah, ini network yang digunakan. Nah, kalau 024 berarti nanti yang ini bisa pakai misalnya titik 10 ujungnya, kemudian yang satunya lagi titik 20. Sedangkan untuk yang di sini kita bisa menggunakan alamatnya misalnya 103.94.122.50. Kemudian yang di bawahnya alamat IP-nya adalah 103.94.122 misalnya 51. Untuk jaringan LAN kita pakai 192.168.01. Kemudian untuk PC-nya 192.168.0.5, PC 1 192.168.0.10. Oke. Nah, pertama kali kita akan konfigurasi dulu untuk alamat IP dari masing-masing perangkat, mulai dari PC-nya dulu. Oke, sesuai dengan skema kita akan isikan alamat IP-nya 192.168.0.5, kemudian subnet masknya default. Nah, gateway-nya merupakan alamat router yang terhubung langsung dengan jaringan lokal tersebut. Kalau kita lihat yang terhubung dengan jaringan lokal ini adalah FA10 di sini. Dimana alamat FA10 ini alamatnya 192.168.0.1. Jadi kita bisa isikan sebagai alamat gateway karena ketika PC ini nanti ingin berkomunikasi dengan jaringan lain, dia akan melalui titik atau gerbang untuk keluarnya itu melalui FA10 ini 192.168.0.1. Nah, karena kita mengakses web nanti tidak menggunakan DNS server, saya akan biarkan ini 0000. Dilanjutkan dengan PC 1 yang di sebelahnya 192.168.0.10. Kemudian masukkan alamat karena dia melalui gerbang yang sama FA10, jadi alamat gateway-nya sama 0.1 seperti ini. Kalau udah, kita bisa isi dari bagian router, kemudian kita pilih command line seperti ini. Kemudian ketika ditanya kita pilih no. Kemudian kalau sudah dijawab no kita enter. Kemudian di enter lagi. Oke, kita akan mengisikan alamat IP untuk FA10 dan 00. Kita harus beralih dulu dari mode exec ke global config. Jadi kita harus masuk dulu perintah enable, kemudian config T. Nah, di bagian global config kita bisa memasukkan specific config dengan perintah nt FA10 dulu misalnya, kita atur. Kemudian baru masukkan alamatnya, IP address 192.168.0.1 dan masnya 255.255.0. Kalau udah di enter, agar linknya aktif kita nyalakan dengan perintah no shutdown atau bisa disingkat dengan no shut saja. Nah, ketika sudah change state to up, jadi fast ethernet 01 change state to up seperti ini, linknya sudah berubah menjadi hijau, kita enter. Sekarang kita akan melakukan config untuk FA00. Kita bisa exit sekali, kemudian masukkan lagi int FA00, enter.
kemudian masukkan alamatnya IP add 202.162. Oke, kita lihat di sini dia menggunakan 10 202.162.221.10. subnet masknya default karena /24 jadi 255.255.255.0. kita enter dan kita nyalakan juga perintah no shut atau no sh juga bisa seperti ini, lebih singkat lagi. Nah, kalau udah up sampai di sini kita bisa close routernya, kemudian kita bisa beralih ke bagian server. Nah, server ini ada kesalahan kabel ya, dia harusnya menggunakan kabel cross karena dia satu level device dari router sama servernya seperti ini. Oke, kita klik 2 kali pada routernya, kita pilih di command line ini sama, kita jawab no juga, no, enter, kemudian enable config T, lalu masukkan alamat FA00 dulu, misalnya int FA00, masukkan perintah IP address spasi 202.162.221, dia pakai titik 20, net masknya 255.255.0, enter, kemudian no shutdown. Oke, udah nyala. Sekarang kita bisa masuk ke interface yang satunya, interface FA10, enter, masukkan IP add spasis alamatnya 103.94.122.50 dan net masknya /24 juga 255.255.255.0 seperti ini. Kita pakai /24 aja. Sebenarnya 103 sendiri itu kalau misalnya kita lihat dari kelas IP, dia masuk ke kelas A, dimana biasanya subnet masknya adalah prefixnya /8. Subnet dari /8 itu 255.0.0.0. Tapi di sini saya menggunakan prefix /24. Kemudian kita nyalakan no sh seperti ini. Oke, linknya sudah nyala. Keduanya kita sekarang beralih. Jadi ini kita pakai /24, ini juga sama, yang mengartikan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Sekarang kita beralih ke server, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, masukkan alamat IP-nya seperti ini 103.94.122.51. Kalau kita tap, nah dia akan secara otomatis menyesuaikan dengan kelas IP-nya. Karena di sini saya menggunakan /24, ini akan kita rubah di 255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya bagaimana? Ayo logika yang tadi. Ya, server web untuk bisa terhubung dengan jaringan luar, dia akan menggunakan gateway dari FA10. Alamat FA10 sendiri adalah 103.94.122.50 seperti itu. Kalau udah, nah sekarang untuk bisa menghubungkan kedua router, jadi menghubungkan kedua jaringan yang berbeda ini, kita harus melakukan routing dulu. Kita akan mulai dari router yang di sebelah bagian ini yang ada di sini, atau router perusahaan ini saya akan rename. Jadi apa namanya, router perusahaan ABC ya, sedangkan ini kita anggap sebagai router ISP. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan perusahaan ABC sama router ISP, ini berarti ada dua router yang berbeda. Itu harusnya kita menggunakan BGP untuk menghubungkan dua seperti ini. Tapi di sini saya akan menunjukkan dengan menggunakan routing dynamic menggunakan RIP versi 1.
Jadi klik 2 kali pada routernya, kemudian bisa exit seperti ini. Setelah di global config, kita akan masuk ke jaringan tujuan dengan perintah iproute, bukan iproute ya, tapi router RIP seperti ini. Enter. Setelah masuk router RIP, masukkan networknya. Kalau kemarin kita menggunakan routing static, perintahnya iproute, sedangkan untuk menggunakan router RIP kita langsung saja sebut router RIP, kemudian masukkan network tujuan 103.94.122.0, enter. Karena dia diminta network bukan alamat IP, nah, karena dia subnet busnya /24 prefixnya, jadi networknya kita ambil 3 baris di sini, karena untuk kelas C sendiri atau prefix 24 atas network ID-nya adalah 3 oktet pertama seperti ini, sedangkan host ID-nya yang terakhir. Kemudian kita bisa memasukkan alamat network yang ada di perusahaan itu sendiri, di alamat lokalnya 192.168.0.0, enter. Nah, kenapa ini /24 tapi 0.0? Karena alamat yang ada di sini 3 oktet pertamanya 192.168, kemudian yang ketiganya adalah 0, bukan berarti ini menjadi /16 ya, tapi ini tetap /24 untuk networknya disesuaikan. Kalau seandainya ini 1.1, maka ini akan menjadi 1.0 seperti itu. Kalau udah bisa di close, kemudian kita ke router yang sisi satunya, kita akan exit, kemudian router RIP, enter. Sudah masuk ke config router, sudah spesifik config, kita masukkan network tujuan, network, kemudian 192.168.0.0, enter. Kemudian network dia, network 103.94.122.0, enter seperti ini. Nah, untuk uji cobanya kita bisa menggunakan perintah ping. Misalnya dari PC, misalnya saya akan nge-ping ke bagian server web tujuan. Perintahnya adalah testing koneksi, ping alamat IP tujuan 103.94.122.51, enter. Oke, kalau misalnya ini kan destination unreachable, kita bisa cek dengan perintah tracer 103.94.122.51, dia sampai kemana. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia sampai di gateway saja, kemudian selanjutnya dia tidak ketemu seperti ini. Nah, kita bisa melihat konfigurasi yang ada di router ini. Seperti ini misalnya. Apakah konfigurasi yang ada di router ini sudah benar? Bagaimana dengan yang bagian ini 192.168.01 udah benar, 202.162.22110 dia udah benar. Alamat IP-nya 202.162.22120. Oke. satu. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian ini tadi, dia mentok di alamat gateway seperti itu. Nah, kita bisa lihat di bagian ini, exit, kemudian exit lagi, show router RIP.
show IP route. Kalau misalnya kita lihat di sini tidak ada RIP yang masuk ya, semuanya langsung CC seperti ini. Kalau misalnya kita lihat di RIP ini, oke, dia otomatis membaca 103.000 di tujuan. Oke, nah kita karena dia mentok sampai sini, kita bisa memasukkan satu lagi alamat networknya. Karena di sini dia tidak ada C, ini artinya connected, dia terhubung secara langsung. Oke, kita bisa masukkan sekali lagi router RIP, masukkan networknya. Jadi kalau misalnya kalian ada di mode config, ya masukkan sekali lagi router RIP, enter, network 202.162.221.0, enter seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian ini, ya kita coba lagi. Sampai ke gateway 192.168.0.1. Bisa close, kita routing dulu yang di bagian ini. Satu lagi, network 202.162.221.0. Kita enter, kita close. Oke, kita lihat command prompt-nya, dia sampai di 192.168.0.1. Terus pakai simple PDU. Successful. Tapi kalau misalnya kita tes di sini, nah baru terus komplit ya. Oh, jadi kalau misalnya di sini kita ping 103.94.122.51, ya dia sudah reply. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di routernya n show IP route. Nah, di sini ada satu lagi nih, R atau RIP. Kalau misalnya kita R, kita lihat di sini dia merupakan router RIP, dimana alamat tujuannya itu networknya 103/8. Jadi di router RIP ini dia akan otomatis membaca kelas IP ya, meskipun kita set sudah /24 ya nggak apa-apa, karena dia sudah bawaan dari routernya seperti itu. Dimana untuk bisa menuju ke alamat ini dia melalui atau via 202.162.221.20, yaitu next hop-nya, dimana alamat next hop 20 ini merupakan FA00 yang terhubung langsung dengan router perusahaan. Oke, karena dia sudah terhubung, kita tes dari PC satunya juga pasti connect. Kita ping ke alamat web tujuan, ping 103.94.122.51. Oke, udah reply. Nah, untuk mengaktifkan aplikasi web server itu ada di mode service. Ada service HTTP. Kalau dia Microsoft berarti ini adalah IIS. Kalau dia SMPP ini adalah Apache. Kita anggap saja seperti itu. Nah, file yang akan diminta itu adalah index.html. Ini adalah alamat pertama yang diminta. Baik itu protokol HTTP maupun HTTPS, kita aktifkan keduanya. Atau kalau seandainya kalian hanya ingin biasanya agar lebih aman yang diaktifkan hanya HTTPS saja, berarti HTTP-nya kita off-kan seperti ini, maka koneksi akan menjadi lebih aman. Nah, untuk membedakan halaman web kita bisa misalnya gunakan seperti ini, perusahaan ABC. Nah, di sini kita bisa edit indeksnya
Misalnya, selamat datang di aplikasi pemesanan ABC. Seperti itu. Kalau udah kita save, ditanya sudah ada file yang namanya sama, ditimpa atau overwrite, ya yes. Kalau udah, untuk melakukan testingnya kita bisa menggunakan PC. Kalian geser, ada web browser di sini. Kemudian, nah, selama ini kalau kalian menggunakan domain, itu berarti kita bertanya dengan DNS server. Tapi karena di sini kita tidak menyediakan DNS server, kita bisa langsung mengetikkan alamat dari web server tersebut, 103.94.12251. Jangan lupa dia menggunakan protokol HTTPS:// seperti ini. Lalu udah, go. Nah, perusahaan ABC, selamat datang. Jadi seperti cara kerjanya tadi, dia menggunakan device web browser, mengirimkan HTTP request. HTTP request itu berupa header sama body, kemudian dibalas dengan HTTP response. Salah satu bentuk komunikasi yang terjadi antara perangkat klien dengan web server tujuan. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup WA maupun komentar di Google Classroom-nya. Jangan lupa pada bagian di slide Jarkom ke-11 ini ada tugas atau latihan yang harus kalian kerjakan dengan skema 3 router, tapi konsepnya tetap sama. Kalian bisa menggunakan routing static ataupun routing dynamic. Nah, kalian tinggal lihat next hop-nya saja yang terhubung dengan router perusahaan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga protokol 5M. Sampai ketemu di pertemuan 12. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di kelas saya. Sampai jumpa. Salam budi luhur.